terkait dengan istilahnya diskusi lah ya. Mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan dipersilahkan. Ya, baik itu dengan chat room langsung ataupun juga secara manual ya. Nanti boleh sambil nanti isi presensi. Silahkan, siapa dulu nih yang mau nanya nih? Mangga. Wih, udah banyak yang nanya ya. Dokter, Ya, silakan Pak boleh? Syarif, silakan. Nggih. Mau Ngapunten buka kayak kamera. Nggih. game atau apa? Ini mau tanya tentang typeset ya, typeset OA ini. Hmm. Yang pertama yang mau saya tanya, biasanya saya mendapatkan jurnal dari typeset OE ini eh, me- kesusahannya ketika menyambungkan dengan satu paragraf itu. Jadi satu paragraf itu. Itu yang kedua, ketika saya dapat itu, saya cari halamannya. Saya tanya ke typeset, ini halaman berapa? Kadang-kala ini kesimpulan, ini dokter. Hmm. Apakah boleh kesimpulan itu, kalau ditanya halaman berapa, ternyata itu kesimpulan. Kesimpulan dari referensi tadi. Itu mengenai tema yang kita cari. Yang ketiga, maksud saya gini, dengan typeset juga tetap itu apa namanya dua aja dulu lah, dua aja dulu. Yang ketiga saya lupa dokter. Dua Ya, aja dulu. betul, betul. Nanti Ya, yang pertama saya lupa juga nanti itu. Jangan ya, Bu. Terima tanya-tanya, kasih Pak tanya Syarif. satu aja loh. Iya, nanti satu-satu memang biasanya. Enggak sih, satu-satu kita kasih kesempatan terus, tenang aja. Sampai jam 10 kita ya. Baik, terima kasih Pak Sarif dari Pas Kawin satu ya. Tadi jawaban yang terakhir juga tuh, yang kedua dulu gitu ya. Jadi bahwa di typeset itu kan makanya tadi pentingnya untuk manusia itu juga memang mengambil istilahnya itu peran gitu ya. Jadi bukan hanya ngambil langsung di copy, itu biasanya kelas-kelas Gen Z biasanya itu kali ya. Nggak semua sih, artinya dia ngambil langsung dimasukin masukin semua, kita nggak ya, artinya lebih bagus memang bahkan apa untuk PDF-nya itu kita download, kemudian kita bisa masukin ke Mendeley juga sekaligus gitu ya. Atau mungkin bisa linknya kita masukin kan bisa di situ tuh. Nah kemudian baru kita ya minimal di scanning lah ya, baca bahwa kalau itu adalah kesimpulan, sebenarnya sih kalau kesimpulan sih bisa aja, kesimpulan itu kan nanti dalam bentuk rekomendasi atau mungkin juga penelitian, rekomendasi penelitian yang akan dilakukan ke tahap berikutnya, artinya rekomendasi penelitian untuk peneliti yang lainnya. Nah, itu kan sebenarnya bisa juga tuh. Tapi kalau dia adalah referensi, artinya ide, gagasan, opini dari penulis mestinya memang dia di pembahasan di body gitu ya, di pembahasan utama gitu ya, bukan juga di kerangka teori atau di literatur review, karena literatur review dia biasa juga penulis itu juga biasanya dia hanya mengutip saja. Nah, itu ya, kalau ditanya halaman, pastikan, karena kesimpulan juga untuk AI juga dia nggak sembarangan juga gitu ya. Artinya dia juga memang mengambil dari beberapa poin, makanya perlu dibaca. Apalagi nanti levelnya itu jurnalnya itu di Sinta 3 atau 2 gitu ya, apalagi apalagi satu ya. Itu yang pertama tuh ya. Kemudian itu yang kedua ya. Yang pertama ini menarik ini ya. Lagi-lagi ini juga kalau mungkin juga karena saya generasi ini kali ya, apa milenial awal gitu kali ya. Jadi 79 itu milenial awal gitu ya. Jadi eh, keterpaduan dari paragraf dalam sebuah penulisan ini buku ataupun jurnal itu menjadi hal penting. Ya makanya ada reviewer, kalau kita bisa ada ya self editor gitu ya, editor awal kita ketika kita sudah selesai menulis, jangan langsung dikirimkan, kita baca lagi atau kita diamkan dulu, biasa itu kita diamkan beberapa saat ya, beberapa sehari 2 hari, setelah itu kita baru baca lagi, kita urutkan. Nah biasanya kalau yang biasa nguji skripsi tesis gitu ya pasti akan tahu nih, ini kalau bahasa Sundanya itu apa ya, acluk-aclukan gitu ya. Jadi tidak ada keterpaduan bahasa gitu ya, keterpaduan tema pada setiap paragraf. Misalnya paragraf pertama bicara tentang misalnya perkembangan dari ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian tiba-tiba di bawahnya langsung ngomongin tentang misalnya di luar negeri, misalnya di Mesir, misalnya mungkin agak loncat agak jauh gitu, atau mungkin tiba-tiba kemudian memberikan data tentang misalnya
problematika yang dihadapi. Padahal yang di atas itu belum selesai gitu. Jadi pertanyaan pertama itu jawabannya itu adalah harus membaca ulang, review, dan juga memastikan keterpaduan antar paragraf. Jadi tidak asal gitu ya. Sama juga ini biasanya saya ingat mungkin ya dulu awal-awal ya ketika S2 gitu mungkin biasanya itu udahlah asal comot aja referensinya gitu ya. Ini sama nih ketika dari typeset dan IO itu kemudian diambil itu asal comot gitu wah bahaya juga gitu. Nggak nyambung gitu. Makanya kan sebenarnya kan gini kalau nulis artikel ilmiah itu ketika kita punya ide gagasan gitu ya kita tuliskan kemudian ketika ada teori atau pendapat orang lain yang mendukung kemudian kita kutip atau mungkin kita mengkritik pendapat orang lain kita kutip atau mungkin kita tidak setuju atau mungkin kita juga setuju dengan pendapat orang lain yang dimana kita kutip kita letakkan di artikel kita jadi betul-betul original. Nah tadi sebenarnya di ChatGPT juga itu sebenarnya juga original karena memang itu juga hasil dari pemikiran kita walaupun dia diolah oleh mereka selama promnya itu detail gitu ya promnya itu memang Anda sebagai apa kemudian standar ukurannya standar untuk penulisannya, kemudian mungkin bahasanya, itu dia lebih detail. Jadi keterpaduan dari atau antar paragraf itu mesti direview oleh human tentu saja. Oke ya, kayaknya dua-duanya ingat nih. Kalau dua masih ingat, kalau tiga bisa saya suka lupa pertanyaan yang pertamanya nih. Oke, next silahkan ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan penulisan baik itu buku, jurnal ataupun juga artikel populer lainnya juga. Dan jangan lupa untuk dengan ChatGPT yang berbayar itu kita sudah bisa mengupload hampir sama tadi ya sudah bisa mengupload file gitu ya kemudian kita bisa juga diskusi dengan file itu gitu ya dan yang lainnya silakan ada yang mau ditanyakan enggak tadi yang kalau Mas yang malu boleh juga di chat room boleh juga ya boleh juga tadi ada yang bertanya nanti tentang referensi ya. Oh, ini ada Pak Wahyu tadi mengirimkan tentang ini ya. Oh, ada Pak Lutfi juga tentang aset digital sebagai warisan, kajian hukum atas hak wajib ahli waris. Kayaknya nih kalau yang ini Pak Fuad Lutfi ini kayaknya akan lebih banyak nih kita bisa ambil dari referensi-referensi yang ada di internet ya karena ini cukup banyak ya. Apalagi dengan istilahnya di sini itu ada hukum waris yang ada di Indonesia itu kayaknya referensinya itu cukup lengkap tuh. Tambah lagi nanti mungkin ada beberapa e-book ya yang kemudian kita bisa masukkan dan kita bisa suruh bacakan dari AI itu gitu ya. Jadi nanti kita bisa coba juga nih untuk Pak Fuad Lutfi ini. Oke, kemudian ini dari tadi similarity udah ya Pak Sumung juga ya. Oke, kemudian kalau kita dari awal lagi tadi Pak Wahyu mau ini ya tentang buku ajar bahasa Arab untuk mahasiswa bagaimana? Ya, promnya banyak sekali tadi urutannya gitu ya. Jadi dari mulai pertama kalau saya ya biasa itu pertama itu adalah judul yang menarik gitu ya. Judul yang menarik dalam artian itu memang membuat orang penasaran. Itu yang pertama judulnya ya. Kemudian yang kedua covernya itu sebenarnya juga di ChatGPT udah bisa tuh. Udah bisa buat gambar kayak di Midjourney itu dia juga sudah bisa DALL-E itu ya hampir sama juga tuh. Nah, kemudian yang pertama judul langsung saja lah ya. Kemudian yang kedua adalah outline. Nah, ini penting nih. Jadi outline-nya itu kita kalau terjemahan ya dengan apa sih istilahnya itu DeepL misalnya itu sudah Google Translate itu udah kalah gitu untuk terjemahan. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Jadi pertama tadi judulnya, kemudian yang kedua itu adalah outline-nya. Tapi jangan lupa outline itu pastikan dia itu memang betul-betul kalau saya ya lebih cenderung jangan 100% dari AI. Artinya, jadi peran dari ide gagasan atau otak kita itu berperan juga. Jadi, oke, saya mau nulis itu ini, walaupun dari AI itu misalnya A, B, C, D gitu ya, tapi saya rubah gitu ya, mungkin B, C, D, A, karena mungkin sentuhannya itu lebih ada dari pengalaman praktisnya. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian setelah ada outline-nya, berikutnya adalah AI itu suruh mengeksplanasi ya, menjelaskan, mendetailkan. Jangan lupa dengan narasi plus tadi standar penulisannya ini untuk apa nih?
gitu ya. Artinya itu Anda sebagai penulis profesional atau mungkin ahli di bidang misalnya bahasa Arab gitu ya, ingin menulis sebuah buku ya pembelajaran atau bahasa Arab, buku ajar bahasa Arab mahasiswa. Nah, sebutkan juga mahasiswa itu di tingkat berapa nih? Tingkat 1, 2 gitu ya untuk bahasa Arab. Dan mungkin juga nanti bisa bandingkan dengan apa? Dengan ini penting nih ya, didukung oleh penelitian-penelitian dari literatur review tuh, penjelasan-penjelasan atau hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, gitu. Jadi kita nggak asal udahlah yang penting nulis aja gitu. Enggak ya. Jadi ada level agak lebih tinggi itu adalah oh kita beda nih. Ya makanya tadi ada gini, misalkan tadi kan berarti kan bicara tentang metodologi pembelajaran kan ya. Nah, masih ingat tadi ada 3 nih sesuatu yang mesti ada dalam sebuah buku dan juga dalam sebuah jurnal. Yang pertama adalah state of art ya. Jadi metode pembelajaran bahasa Arab itu sampai sekarang tuh di mana sih? Sudah sampai tingkat mana atau mungkin perkembangan terbaru itu seperti apa ya, misalnya penggunaan medianya, kemudian mungkin juga pendekatan pembelajarannya gitu sampai kepada model pembelajarannya. Yang kedua adalah ya riset gap-nya itu perlu dicari juga, artinya oh ternyata metode ini tuh kekurangannya ini, metode ini tuh kekurangannya ini, dan seterusnya. Dan itu kalau kita mau base-nya dari jurnal yang sudah terpublikasi ya, ya tadi sudah sangat mudah sekali dulu, sangat mudah dengan typeset.io itu ya, bahwa oh ternyata metode ini sudah diteliti oleh orang lain, oleh peneliti lain, kekurangannya itu adalah ini. Ya, di insight-nya itu. Metode ini sudah dilakukan penelitian, insight-nya itu adalah ini. Jadi kita akan menemukan, oh ternyata riset gap-nya itu adalah ini. Nah, sudah menemukan riset gap, berarti langsung ke, oke, ini adalah novelty dari buku ini atau artikel jurnal ini. Jadi nggak asal nulis gitu, walaupun tadi ya kalau yang belum biasa ya udahlah nulis aja gitu ya. Masalah itu apa? Masalah itu sesuatu yang belum Anda ketahui, bukan antara gap antara Dasein dan Dasolen misalnya gitu ya. Oke, itu ya untuk Pak siapa ya, Pak Wahyu ya untuk ininya. Jadi semangat nih untuk nulis bahasa Arab nih. Tadi Pak Tato untuk 2 tulisan ya. Ini kayaknya kan deket ya di Bogor ya. Nanti tinggal diskusi bisa datang ke Sirajul Falah lah ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Muharyadi nih ya, menilai apakah bisa juga masukkan referensi dan artikel seperti judul kitab misalnya. Oh, sangat bisa sekali ya, sangat bisa sekali. Artinya mau kitab kuning, mau istilahnya kitab putih gitu ya. Terutama nanti ya, nanti kita buat folder di Mendeley itu untuk referensi misalnya itu pada bidang ilmu tertentu, atau paling mudah ya udah satu satu artikel tertentu kita buatkan satu folder, itu akan lebih mudah. Tapi tadi ini juga sebenarnya sudah agak-agak ketinggalan juga. Kenapa nggak lebih tadi lebih mudah saja? Ya udah selama ini referensinya sudah ada, ya udah kita langsung tinggal cite tadi ya, di type set itu kan ada di Perplexity juga ada, itu kan tinggal kita klik site-nya itu sudah langsung keambil gitu, nggak perlu masukin satu-satu gitu ya. Nah, itu kayaknya menurut saya itu lebih mudah gitu ya. Jadi tinggal nanti lihatlah banyak apa video tentang Mendeley ini akan lebih mudah tuh. Oke. Kemudian bagaimana agar tulisan tidak terdeteksi dari IE dan bebas plagiasi? Itu mudah tadi ya. Tingkat apa ya, obatnya IE ya AI lagi gitu ya. Artinya dengan Zero GPT, kemudian juga dengan sebelumnya pakai Paraphrase itu sudah jadikan mesin itu jadi human, jadi manusia itu sudah tidak terdeteksi lagi. Ya, dan yang paling penting sebenarnya kalau saya pribadi ya bukan hanya tidak terdeteksi sebenarnya, karena bisa jadi kadang tulisan itu tulisan kita, tulisan tangan pun kadang dianggap terdeteksi juga gitu ya, plagiasi dan sebagainya, sehingga kemudian ya Paraphrase bolehlah gitu ya sebagai alternatif, kemudian menjadikan hasil IA itu dengan menjadi seperti tulisan manusia dengan AI juga bisa juga gitu ya. Dan yang lebih penting menurut saya itu adalah ya kita baca, kemudian kita review, kemudian kita edit, kemudian apa keterpaduannya kita baca lagi, ya udah itu adalah hasil kita
Ya gitu, sehingga kemudian ya memang kalau tulisan kan nggak perlu banyak ya, Scopus saja paling hanya 10 halaman juga sudah cukup, karena kan dia fokus gitu ya, dan kalimat-kalimatnya juga lebih banyak ke istilahnya itu, kalau ada referensi itu adalah hanya mendukung saja. Nah, seperti itu ya. Tadi di mana nih untuk di chat roomnya, silahkan. Kita kasih ada waktu nih, masih ya sekitar 10 sampai 15 menit lagi nih, ada yang mau bertanya. Silakan Bu Nia Kurniasi nih, mau bertanya atau apa. Dan nanti saya undang untuk bisa kolaborasi, baik menulis istilahnya itu book chapter, artikel jurnal gitu ya. Atau mungkin ada yang suka-suka apa bisnis jurnal gitu ya. Maksudnya begitu, maksudnya kita ta'awun alal birri wa taqwa lah. Silakan Bu Nia Kurniasi nih, mau ditanyakan. Masih menyimak Pak Dokter, sedang melenturkan urat saraf ini otak. Insya Allah. Ya oke, baik ya. Jadi terus terang apa ya, terobsesi, dan ini toolnya itu sudah sangat banyak. Kemudian juga istilahnya itu kita tinggal gunakan materi-materi, kalau ada yang belum paham di apa YouTube, di istilahnya itu media-media juga sangat banyak sekali. Tinggal niat gitu ya. Niat kita, kalau kita nulis gitu ya, kalau cuma tadi istilahnya itu apa ya, jadi sarjana, magister, PhD gitu, atau mungkin kewajiban dosen, kewajiban peneliti, menurut saya sayang sekali. Jadikan buat itu menjadi ya satu kebaikan lah ya, satu amal soleh kita gitu, sehingga kemudian kita bisa manfaatkan itu, memang bisa menjadi amal baik kita. Itu menurut saya yang paling penting. Nah, setelah itu ya, setelah niatnya itu lurus bagus gitu kan ya, nah berikutnya baru kita pelajari detail terkait dengan apa, dengan teknisnya. Oke, ya kalau dengan kemajuan sekarang gitu ya, kayaknya nggak ada alasan tuh untuk istilahnya itu nggak bisa gitu ya, untuk mencari misalnya tadi sudah itu untuk apa sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu kan, sudah ada juga untuk nggak bisa gitu kan ya. Nah, itu menurut saya itu jadi hal yang apa ya, ya sangat penting sekali lah menurut saya itu, untuk kita bisa kembangkan jadi bagian dari apa menggunakan artificial intelligence ini ya. Nah, ini dengan ChatGPT, dengan Perplexity, dengan Type bisa kembangkan juga untuk pembahasan tadi yang di Genie.ai ya, dia sebenarnya cukup bagus, cuma terjemahkan juga referensi-referensi yang menggunakan bahasa Inggris. Tadi kalau yang bahasa Arab itu ya kan ketika di, sehingga nanti ketika di Mendeley juga keluar bahasa Arab mestinya mendunia ya. Oke, 7 menit lagi nih ya, sampai 7 atau 21 nih. Bu Ma'rifah silahkan. Iya Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Berterima kasih sekali malam ini diberikan pencerahan terkait tugas kita sebagai mahasiswa. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, cara menggunakan aplikasi Avidnote, dan Zero GPT. Nah itu gimana itu Pak? Oke, sebenarnya sih ya, Tar. Ya mungkin kalau boleh saya saya sharekan ya untuk ininya nih, Tar. Untuk yang Afidnur, karena kebetulan kita sepekan yang lalu itu baru buat pelatihan juga untuk yang Afidnur. Nanti boleh lihat di apa akun YouTube saya ya, di situ ada terkait dengan penggunaan Afidnur. Jadi Afidnur ini kita tadi belum sampai ya. Walaupun sebenarnya di ChatGPT juga bisa tuh untuk metode penelitian dan analisisnya. Jadi kalau untuk di Afid istilahnya baik itu datanya dalam bentuk wawancara atau mungkin juga lainnya dalam penelitian ya. Jadi dia pertama biar referensinya itu adalah wakam, misalnya menjadi tulisan ada deh, cuma dia berbayar 19.000 gitu ya. Itu juga kalau di Avidnote ini dia menganalisis satu demi satu sampai kepada bisa juga apa naratif grounded theory. Satu lagi ya di Eliza ya, juga dia bisa dia sangat powerful, bahkan aktor utama itu ya, untuk yang apa berbeda ya. Artinya ya kalau standar pertama ya daftar dulu ya di Zero GPT. Saya buka nih agak, karena agak banyak yang dibuka nih ya, kita buka di Zero GPT, kemudian nanti daftar, biasa standar bisa pakai. Saya tutup dulu yang Jenny, saya tutup, kemudian ini Jenny satu yang Afidna tadi saya udah buka juga nih padahal ya. Kemudian nanti untuk ini cukup banyak Bu ya, jadi kita tinggal bisa daftar. Kemudian ini keburu nih untuk yang Afidna dengan yang di GPT ya, Zero GPT itu. Artinya jadi pertama itu datanya itu kita yang mau kita istilahnya itu manusiakan gitu ya, kita ambil. Kemudian kita sebenarnya bisa yang ini nih, ya kalau yang berbeda itu dia bisa langsung filenya itu ya, filenya. Sama juga saya pernah buat sama juga nanti kalau untuk yang apa PPT misalnya dari pakai Gamma itu, kita bisa kumpulkan satu jurnal kemudian dimasukkan di apa kita upload, kemudian nanti keluar itu jadi apa ya, jadi PPT gitu, jadi slide gitu ya. Ini sangat memungkinkan sekali gitu ya. Jadi nanti Bu Maria boleh lah untuk yang ChatGPT ini tinggal kita pelajari, nanti saya kirimkan linknya juga termasuk yang Avid Note ini juga.
gitu ya. Nah, kita sambil menunggu nih. Oke, baik, terima kasih. Kemudian tadi soalnya ada yang berbagi tentang, oh ya ini ya, jadi dari Pak Fuad juga tadi ya lanjutannya nih ya. Dalam tahap penelitian, dari tema penelitian sampai mencari data penelitian perlu disampaikan IA yang digunakan agar tidak tersesat. Waduh, ya. Iya betul lah, tapi salah ternyata di apa ya di jalan yang benar gitu. Artinya kan gini, yang namanya IA itu kan dia dibuat ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tadi misalnya pertama, kalau untuk mencari misalnya rekomendasi judul, kemudian juga outline sampai kepada narasi, itu yang powerful adalah ChatGPT. Selain juga sebenarnya Copilot juga sebenarnya bisa juga tuh ya Gemini itu juga dia datanya juga cukup bagus juga tuh untuk narasi. Itu yang itu. Kalau yang lainnya ada sih yang kecil-kecil itu tapi apa menurut saya kurang gitu ya. Nah, itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika di ChatGPT ternyata kelemahannya itu adalah di referensi gitu ya. Karena referensi itu kadang kurang tepat gitu. Maka kemudian ambil atau gunakan referensinya itu adalah di tadi ya typeset.io dan juga di Perplexity. Kalau masih kurang gitu ya, kita bisa dialogkan tadi yang di typeset itu dengan Humata juga bisa melihat sebenarnya gap permasalahan utama dari riset yang akan kita teliti itu yang mana. Jangan sampai tadi ada duplikasi, ya bukan hanya plagiasi, tapi duplikasi artinya penelitian itu sudah banyak dilakukan orang lain gitu. Ngapain kita buat penelitian lagi? So berarti harus ada istilahnya itu sesuatu yang baru nih yang ditawarkan oleh penulis nih untuk kita gitu ya kepada pembaca tentu saja. Nah, itu ya. Jadi pastikan bahwa ya tadi tidak tersesat sih. Kemudian setelah itu baru untuk analisisnya. Tadi kita belum sampai ya, belum sampai itu. Makanya tadi ada Avid Note itu bahwa ya yang paling level tinggi itu kan ya NVivo, kemudian bisa pakai Lisrel, pakai Atlas.ti gitu ya. Misalnya untuk yang itu masih aplikasi nih, tapi sekarang udah dia tersemat juga, tetapi syaratnya harus beli yang original tuh dia udah nyambung ke AI juga ya. Kemudian beberapa apa AI yang lain yang memang khusus untuk menganalisis ya, menganalisis. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pengen tahu di ChatGPT itu untuk yang misalnya untuk uji normalitas, kemudian teknik sampling, kemudian juga apa instrumen dan sebagainya itu juga sebenarnya sudah bisa juga tuh, tinggal kuncinya itu adalah di prompt ya, di prompt yang kita buat gitu ya. Nah, saya kemarin sudah coba untuk misalnya untuk mencari sampel dari kualitas dari kuantitatif yang itu ternyata ada juga bisa bisa menyesuaikan, bahkan bisa buat tabel, bisa buat rumus, semuanya sudah lengkap juga gitu ya. Jadi insya Allah kalau mama itu bukan tersesat sih, tapi lebih kepada oh ini nggak cocok nih gitu ya. Ketika kita kemudian ngambil hanya dari ChatGPT saja, oh nggak bisa karena referensinya itu belum tentu benar. Jadi harus dicek lagi link untuk nyambung ke misalnya jurnal yang ada seperti itu. Kemudian kalau untuk menganalisis ya mungkin ChatGPT bisa, tapi dia belum bisa mendalam misalnya untuk transkrip. Biasanya dia harus berbayar tuh untuk transkrip dari wawancara. Nah, wawancara ini kan dia sebenarnya bukan hanya istilahnya itu apa ya mentranskrip saja, tapi bisa dianalisis lebih mendalam. Misalnya begini, kita mau neliti tentang apa ya, inilah kemarin tuh ya pidatonya Pak Prabowo misalnya. Nah, pidatonya Pak Prabowo itu kan dalam bentuk di YouTube atau suara. Nah, kemudian kita masukkan ke Avid Note gitu ya. Avid Note itu dia kekuatannya sebenarnya 30% ya. Bukan 30%, 30 menit. Setelah 30 menit itu biasanya agak kurang kurang valid tuh transkripnya. Jadi, nah, kemudian kita masukkan misalnya tadi untuk apa pidatonya Pak Prabowo gitu. Kemudian kita masukkan dimasukkan di situ, kemudian nanti klik transkrip gitu, maka nanti akan keluar tuh termasuk bukan hanya transkrip dari pidatonya beliau gitu ya, tapi juga sampai kepada kata-kata yang paling banyak digunakan, kemudian analisis dari bahasanya gitu ya. Nah, itu di kualitatif ya. Jadi cukup sangat banyak sekali ya, termasuk juga yang tadi yang di Avidno juga sebenarnya bisa membuat grounded teori dan juga ini apa maudhu'i tematik. Nah, biasanya yang paling banyak itu untuk tematik tuh.
Jadi bagaimana ketika misalnya kita mengkaji satu buku, kemudian satu pembahasan tertentu gitu ya. Nah, itu tematik saya rasa itu juga jadi menarik gitu. Dan ke depan ya prediksinya itu tahun 2030 gitu, sekitar 5 tahun ke depan itu AI ini akan betul-betul matang sehingga bisa dimanfaatkan. Sekarang masih ya proses, walaupun menurut saya juga sangat luar biasa gitu ya. Tinggal kita tadi tetap harus, manusianya itu tetap harus berperan gitu, karena dia harus baca lagi gitu ya, baca lagi, dilihat lagi nih bener nggak nih gitu ya. Kalau 100% kalau buku misalnya 100% dari AI gitu ya, sebenarnya sih ya bisa saja, cuma kan kalau tidak dibaca, apalagi nggak tahu arti apa istilahnya, itu nggak tahu ini isinya apa secara keseluruhan, aduh sangat sayang sekali gitu ya. Maka ketika kita menulis ya, tulisan kita itu adalah hasil dari olah pikir kita, ide gagasan kita, opini kita, dan muncul dari problem statementnya itu adalah dari ya riset gap yang memang perlu diisi. Ya, baik dari sisi mungkin metodologinya, mungkin dari sisi penerapannya, dari sisi teorinya, atau mungkin dari sisi impact-nya ya, yang ada di yang di inilah yang dipublikasikan ya, penelitian-penelitian yang dipublikasikan. Oke, terima kasih ya Bu Marifa ya. Nanti mungkin saya sharekan linknya juga di grup juga ya. Kemudian tadi untuk yang sudah punya artikel sesuai dengan ini, mungkin kita ini tak tawarkan juga ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan, untuk yang punya artikel istilahnya itu silakan bisa hubungi kami ya, terutama yang gratisan aja lah ya, Sinta 5, 6 gitu ya, 4 juga ada, sebenarnya yang 3 juga ada juga, tapi memang harus dilihat dari sisi kualitas jurnalnya, itu yang pertama terkait dengan jurnal ya. Kemudian nanti kalau untuk buku, kita juga masih punya 3 book chapter nih yang kita gunakan ya, yang sedang berproses ini, terutama untuk dosen dan juga untuk mahasiswa, dan juga mungkin untuk ya masyarakat pada umumnya yang suka nulis gitu ya. Kemudian tadi juga kalau yang mungkin punya tulisan bagus, kita juga punya channel di beberapa penerbit gitu untuk kita bisa kembangkan. Termasuk juga channel-channel yang ada di luar, selama tadi bahasa Inggrisnya bagus, kemudian topiknya itu menarik, tadi memang ada novelty yang saya rasa banyak sekali orang-orang yang membutuhkan untuk artikel jurnal. Oke, tapi mungkin kita masih ke sana lagi nih. Oh, tapi udah 9:50 nih ya. Udah berjam 10 menit lagi nih ya. Oke, satu lagi nih, apakah dengan ChatGPT bisa buat kue kisah? Oh iya, sangat-sangat bisa sekali gitu ya. Kemarin saya buat sekitar 5 cerita gitu ya dari ChatGPT dengan prompt yang menarik. Jadi gini, promptnya itu, Anda adalah seorang penulis misalnya kisah nyata, ya, atau mungkin orang tuh pakai cerpen gitu ya. Kemudian Anda akan menuliskan sebuah cerita pendek ya, dengan tema ini, dengan tokoh ini, konflik utamanya seperti ini, kemudian tokoh antagonisnya ini, latar belakangnya berada di sini, kemudian endingnya adalah begini. Tulis sebanyak misalnya 10.000 atau 1.000 kata. Dia langsung gitu. Jadi itu sangat sangat ini sekali gitu ya. Jadi dengan mudah itu. Jadi buat novel sendiri gitu ya. Itu sangat mungkin sekali tuh. Ya, tadi tapi diurutkan betul-betul promptnya itu, dan karakternya juga harus betul-betul konsisten ya, harus konsisten ya, bikin apa cover book juga bisa di situ gitu ya. Kemudian juga apa, untuk ringkasannya semuanya sangat mungkin sekali. Kayaknya kita harus ini untuk penanya nih, kita harus kolaborasi nih untuk menulis ini nih ya, menulis ya kisah-kisah inspiratif tadi, termasuk ini ya, kita tadi ada yang lagi ada 3 buku saya lagi proses di Malaysia, ini adalah kisah nyata tapi apa ya, penyampaiannya itu kayak novel gitu ya, kayak novel gitu. Jadi kisah nyata dia, tapi kemudian cara menyampaikannya, tulisannya itu dia bentuknya seperti novel, jadi enak dibaca. Kemarin saya dihubungi sama teman di Malaysia yang punya owner di Telaga Biru Publisher, itu trennya itu sekarang seperti itu di Indonesia dan Malaysia, itu kisah nyata tapi enak dibaca, ringan, dan tidak memberatkan gitu ya. Oke, siap ya. Nanti pokoknya ditunggu nih untuk karya-karya yang inspiratif,
Termasuk kita juga di Pustaka Alamiah juga punya project-project untuk book chapter ya. Silahkan ya, kita kemarin sampai ada 5 tetralogi kali ya, 4 kalau berarti ada 5 tentang dosen teladan, dosen idaman, jalan panjang, ya jalan terjal dan lain sebagainya. Ke depan kita yang terbaru ini punya untuk guru sebenarnya itu dari 1 juta cerita guru Nusantara gitu ya. Itu juga sedang berjalan dengan Kemenak di Kabupaten Bogor. Yang dosen, mungkin ini sebagian dosen, sebagian mahasiswa, ayolah kita menulis ya, keep writing, karena dengan menulis kita itu eksis gitu ya, dan tinggalkan jejak digital ya. Termasuk kita mungkin mengundang juga nih tulisan-tulisan populer juga sangat memungkinkan untuk kita bisa kembangkan jadi buku antologi. Baik. Terakhir nih ada yang mau disampaikan dengan Pak Herdi, gimana untuk bukunya? Ya, kemudian juga Ustadz Azizur Rahman juga. Bu Nia, nanti kita kolaborasi ya, Bogor dengan Tasik ya. Kita dengan teman-teman di Banjar itu sudah banyak sekali untuk pembuatan bukunya, terutama dosen-dosen di Kopertais wilayah 2 nih. Dan teman-teman yang lainnya juga. Nanti untuk presensi saya ini kan di grup ya. Karena ini kan sudah saya rekam juga dan ada rekodnya juga, tenang saja. Dan untuk sertifikat, insya Allah besok bisa dikirim secara online ya, nanti kirim lewat email masing-masing. Baik, waktunya sudah cukup. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Anta astaghfiruka. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Dokter. Herdi, ditunggu di Sirajul. Siap, Terima kasih Pak Dokter. siap. Luar biasa, Dokter Misno luar biasa pokoknya. Prof. Agus, ditunggu nih tulisannya. Nanti sertifikatnya untuk yang dari Tim, Agung, Tat Misno ya.